Tutorial menutupi kejahatan pakai alasan berjuang ala-ala Monkey D. Dragon. Buat kalian yang belum tahu sosok Dragon, dia merupakan seorang pimpinan pasukan revolusioner yang paling berpengaruh di dunia. Pemerintah dunia bahkan menyebutnya sebagai penjahat terburuk. Padahal saat itu ada Shirohige, Kaido, Big Mom dan Sans yang juga layak mendapat julukan terburuk atau paling berbahaya di dunia. Alasannya cukup sederhana, kenapa Dragon bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dunia. Dia mendapatkan semua perhatian itu karena dia telah mendirikan pasukan revolusioner, yang inti perjuangannya adalah menentang pemerintahan dunia. Kepribadiannya yang tertutup adalah sesuatu yang sangat mencurigakan menurut Min. Monkey D. Dragon itu orang yang tidak mau membicarakan identitas pribadinya kepada orang lain sembarangan. Ivankov bahkan tidak tahu kalau Dragon punya anak di East-Blood. Ivankov hanya dapat mencurigai Dragon yang selalu melihat ke arah laut timur. Namun hanya dijawab berhenti mengorek informasi tentang Kuiva. Ini terlihat di chapter manga 539. Pada chapter 803, tampak Dragon sedang berbincang dengan Koala membahas soal kejadian di Dressrosa dan seperti biasa Dragon tampil dengan serius. Lalu di mana kejahatan Dragon? Kejahatan besar Dragon bukan terletak pada impiannya untuk melawan sistem yang ada. Kejahatan Dragon terbesar adalah menelantarkan Luffy. Ya, Dragon menelantarkan Luffy. Bagaimana cara Dragon menghindari hujatan orang? Dengan cara bersikap misterius dan kalau perlu melarang orang lain untuk mencari-cari informasi mengenai dirinya. Solusi terbaik adalah menitipkan putranya pada orang tuanya, Monkey D. Crab. Cara ini terbilang cukup efektif. Dengan menitipkan Luffy pada Grab, Dragon tidak perlu lagi membiayai popok, susu dan bahkan pendidikan Luffy. Pada chapter 1066, terungkap bahwa Monkey D. Dragon adalah orang miskin sebelumnya. Hal ini terlihat saat perbincangannya dengan Dr. Vegapunk yang saat itu menolak bergabung dengan pasukan revolusioner. Benar-benar parah. Sebagai seorang ayah dia mestinya tahu tugas utama seorang ayah itu apa. Dia udah tahu miskin malah gak mau kerja alasannya revolusi. Hebat banget kan? Kemudian hal yang paling membagongkan adalah chapter 803. Saat itu Koala bicara tentang kejadian di Dressrosa. Koala menjelaskan mengenai peran Sabo dan Luffy yang amat besar di sana. Tetapi jawaban Dragon malah, apa Robin baik-baik saja? Gila, orang tua macam apa ini? Anaknya hampir mati malah nanya Robin, apakah Dragon mulai tergoda dengan keseksian Tante Robin? Tentunya ada momen di mana Dragon terlihat peduli sama Luffy. Tetapi ini juga salah satu trik licik Dragon untuk menyelamatkan nama baiknya sendiri, supaya dia tetap terlihat peduli sama anaknya. Akibat dari perilaku Dragon ini, Luffy bahkan tidak begitu peduli dengan status keluarganya lagi. Malah seringkali dia tidak menghiraukan nama besar Dragon yang dia sandang. Jadi alasan tersembunyi Dragon membentuk pasukan revolusioner adalah untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dan agar bisa berdekatan dengan Robin ketimbang memikirkan masa depan anaknya.